Ultraman Rising bakalan dibikin sequel nggak tuh? Yeah! How awesome was that? Halo guys, kembali ke Channel dengan sequel dari Ultraman Rising. Buat kita yang kemarin udah nonton Ultraman Rising pasti penasaran sih. Karena secara cerita filmnya, terutama bagian ending sama post credit scene itu berpotensi buat dijadiin sequel loh. Kayak Kaiju Island, KDF setelah kejadian kemarin gimana. Bahkan yang bikin kaget, pastinya Emiko Sato ibunya Ken ya guys. Kok bisa sampai ke Nebula M78? Ngiranya masih di bumi, tau-taunya udah beda universe dong. Coba tetap harus sabar banget ya. Produksi film pertama aja udah makan 3-4 tahun. Gimana yang film kedua? Jadi ini dia sequel Ultraman Rising. Langsung aja check it out. Oke, kenapa tiba-tiba Ultraman Rising ini bisa naik lagi? Karena di acara Livebox Expo 2024, fans sendiri pas sesi Q&A sempat nanya langsung ke director Shannon Tindall, John Aoshima sama Christopher Chan ya guys. Kira-kira Ultraman Rising bakal ada sequel filmnya nggak? Yang kalau dari jawaban directornya ini mereka lagi nunggu approve dari pihak Netflix sama Suburaya ya. Tapi walaupun belum di-approve, mereka udah mulai bikin script draftnya gitu sih. Dan judul sementara untuk sequel Ultraman Rising adalah Ultraman Fallen. Wah, Fallen nggak tuh? Judulnya kayak bener-bener kebalikan dari yang film pertama loh. Habis Rising, Fallen ya guys. Kalau sampai ada film ketiga, judulnya bakalan Ultraman Rebirth kah? Secara plot cerita pun ini mereka udah ngasih tahu dikit-dikit ya. Akan berfokus pada Emiko Sato ibu Ken yang terlibat dalam pembentukan KDF. Dia sekarang terjebak di Nebula M78 sehingga dia berusaha mencari cara untuk kembali ke bumi. Setelah itu melarikan diri dari ancaman baru yang akan dihadapi oleh Ultraman, sekaligus menceritakan backstory dari Ultra Death. Ini sebenarnya di Twitter X udah sempat dijawab sama director Shannon Tindall sih. Kayak ibunya Ken ternyata pendiri KDF. Terus Profesor Sato yang kita kira manusia yang kebetulan bisa berubah jadi Ultraman, rupanya dia dari negeri cahaya ya. Yang bener aja. Soalnya di film pertama Profesor Sato gak terlalu nyinggung soal negeri cahaya loh. Dan harusnya nanti di sequelnya bakalan lebih diperjelas ya guys. Kemudian kejadian apa yang bikin ibu Ken bisa sampai ke Nebula M78 juga. Yang bikin agak curiga tuh kadang kayak di app sih. Apakah mereka nyoba bikin sesuatu yang mirip kayak wormhole kah? Kejadiannya malah kayak GGF Blazar ya. Terutama untuk lokasi yang pasti dari ibu Ken pun kita gak tahu. Soalnya di jam tangan Ken cuma ditulis Nebula M78 doang loh. Kalau itu lokasinya bisa sekalian ngasih tahu nama planetnya udah pasti lebih jelas ya guys. Mungkin ibunya Ken lagi di negeri cahaya, planet Buffalo, Animal, atau enggak Metal. Kayaknya gak jauh-jauh dari negeri cahaya deh. Yang malahan itu juga munculin pertanyaan sih. Pas dia pertama kali sampai ke negeri cahaya terus kena cahaya pas Spark, apa nggak berubah jadi Ultraman Ultra Woman tuh? Ya, walaupun negeri cahaya yang biasa kita nonton sama yang Ultraman Rising ini gak bisa langsung disamain ya. Pasti ada yang beda lah. Bisa dari segi peraturan planetnya, Ultraman-nya. Bahkan ancaman baru yang dibilang sama ibunya Ken tadi kadang curiganya dari negeri cahaya sendiri loh. Malah kayak Shin Ultraman ya guys. Mungkin ada peraturan makhluk lain gak boleh datang ke negeri cahaya, gak boleh nikah sama Ultraman, terus masih ada yang lain juga. Jadi ini bener-bener totally different sih. Kan negeri cahaya yang biasa kita lihat fine-fine aja tuh. Contoh manusia boleh datang asalkan ada barriernya. Kemudian Ultraman lain dari luar negeri cahaya boleh datang terus tinggal di sini. Pas bandingin sama yang negeri cahaya versi Ultraman Rising mah beda bener. Mana ancaman barunya kemungkinan ada yang lain lagi. Karena perlu diingat, KDF masih ada ya guys. Mereka pasti ngerencanain sesuatu buat lawan Ultraman lagi lah. Bisa jadi bikin Destroyer Mark II atau robot baru. Yang pasti ini konfliknya bakalan banyak dibandingi yang pertama. Bahkan jauh lebih luas ya. Udah sampai bawa-bawa Nebula M78 loh. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk sequel dari Ultraman Rising. Kalau lupa dia punya teori menarik atau tambahan, seperti biasa bisa langsung komen di bawah aja ya. Cuma seperti yang gue bilang di awal video tadi, ini buat sequelnya memang harus sabar banget sih. Bisa makan 3-4 tahun deh. Semoga pas 60th Anniversary Ultraman atau lagi Suburaya Convention 2025 udah bisa ngasih gambar first look-nya gitu ya guys. Oh, kira-kira nanti sequelnya Ultraman Rising gini toh. Pas review yang dulu-dulu pun sempat ada yang nanya juga. Bang, kira-kira nih sequelnya kan bakalan dapat form baru nggak? Ya, jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye!